Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang fitur scan yang ada di HT Baopeng BFT1 atau sejenis, mau Pro mau Tupperware yang seperti ini ya. Karena ada permintaan dari salah satu teman ngoprek, kalau nggak salah channelnya Bang Dani Septian ya, untuk saya membuat tutorial tentang bagaimana cara mengaktifkan fitur scan yang ada di HT ini ya. Dan yang paling penting perlu saya sampaikan ya Bang Dani, bahwa fitur scan yang ada di HT ini bukan fitur scan frekuensi atau mencari frekuensi, tetapi fitur scan yang ada di sini adalah fitur scan memori ya. Jadi yang sudah ada di memori di sini itu bisa kita scan ya, 1 2 3 dan seterusnya tanpa berhenti, kecuali ada signal baru berhenti ya. Nah itu jadi sekali lagi bukan mencari frekuensi, karena kalau fitur scan mencari frekuensi di sini tidak ada pendukungnya. Di antaranya saving memori di sini tidak ada ya, dan lain-lain ya yang mendukung. Sehingga kalau untuk mengisi frekuensi ya, maka tetap HT ini harus menggunakan kabel data, komputer, dan juga software ya. Jadi kuncinya tetap itu, tidak bisa digunakan untuk mencari frekuensi dan mengisi channel memori langsung menggunakan HT ini ya. Nah coba akan kita lihat ya beberapa menu yang terdapat di HT ini ya. Yang pertama ada scroll, kemudian lampu, kemudian suara, kemudian VOX, suara, alarm, TOT. Nah ini nomor 8, ini ada scan M. Scan M ini artinya scan memori ya. Jadi scan memori ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi hanya bisa menycan memori yang ada seperti ini. Nah kalau di scan nanti akan berlari seperti ini. Kalau ada signal di salah satu memori maka akan terhenti ya. Nah kemudian cara mengaktifkannya bukan pakai kursor ini. Kalau pakai kursor ini kan harus ditekan, itu baru nah, bisa bergerak, bisa berputar seperti ini. Tapi kalau dilepas berhenti. Nah ini untuk fitur scan-nya adalah dengan memijit tombol lampu ini sekitar 2 detik ya. Pijit 2 detik seperti ini, kemudian kita lepas, ini akan terus berputar. Nah kenapa ini tidak melakukan scan? Karena di channel memori frekuensinya itu posisi scan-nya di off atau tidak diaktifkan. Satupun yang ada di channel 1 sampai 16 ini scan-nya tidak di on-kan ya. Jadi tetap untuk meng-on-kannya itu harus menggunakan software dan komputer ya. Oke, saya kira jelas itu ya. Oke, akan kita coba sekarang ya, buka softwarenya ya. Saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana cara softwarenya, bagaimana kemudian kabel data dan lain-lain, karena saya sudah banyak membahas tentang Baopeng BFT1 ini, dari mulai cara isi frekuensi PHF UHF, kemudian crossband, sampai dengan bagaimana cara memodifikasi antena ini menjadi dual band ya. Ini yang saya contohkan kemarin menggunakan HT ini, termasuk yang berubah ini. Oke, kita akan buka softwarenya memakai yang 9100 ini. Oke, kita double klik. Kita tunggu sebentar. Iya, sudah keluar. Dan kita klik dulu set ya, untuk mengetahui portnya. Portnya ada di COM 4 ya, dan langsung saja klik
program dan read data from interphone. Read. Oke, sudah terbaca. Semuanya sudah muncul frekuensinya. Nah, dan di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Mohon maaf kalau tidak terlalu kelihatan, saya besarkan sedikit. Nah, ini jadi fitur-fitur ini adalah yang ada di menu ya. Jadi semuanya persis sama. Termasuk pengaturannya juga persis sama dengan yang ada di sini. Jadi yang scan di sini juga tidak bisa dirubah. Di sini ada 3 ya. Scan mode ini ada 3 parameter, bisa time operation TO, kemudian juga carrier operation CO, dan juga search operation. Secara fungsi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya, karena mau di fungsi manapun ya. Nah, ini time operation, kemudian carrier operation, search operation ya. Ini jadi mau di TO juga nggak jadi masalah, karena tidak terlalu berpengaruh, karena kita bukan scan frekuensi ya. Oke. Nah, jadi ini tidak berpengaruh apapun. Kita tidak bisa merubah menjadi setting frekuensi ya di sini, karena memang tidak ada. Ini sangat terbatas sekali ya. Nah, teman-teman fokus ke sini nih. Oke. Nah, ini scan add. Di sini ada scan add. Semua posisinya off ya. Jadi kita tidak bisa melakukan memijit tombol lampu ini, dan tidak bisa melakukan scan secara otomatis ya. Jadi kita harus on kan dulu. Kita dari channel 1 aja ya. Semua on kan secara terus menerus. Supaya nanti bisa di scan semua. Oke, saya tidak skip ya, mohon maaf, supaya tidak terlalu lama editnya, biar saya jadikan satu video saja. Oke, nah ini sudah on semua. Berarti kalau sudah on seperti ini sudah bisa frekuensinya di scan ya. Ulangi lagi, jadi frekuensinya di scan ya. Sebentar, saya akan mengisi dulu. Nggak ada masalah. Oke, kalau sudah on seperti ini, kita kembali program dan write data to interphone. Write. Oke, udah selesai. Oke, dan kita cabut ya. Oke, tadi ini tidak bisa ya. Oke, kita akan coba apakah ini bisa menyeken memorinya. Kita pijit ini sekitar minimal 2 detik ya. Oke, teman-teman lihat bahwa ini sudah bisa menyeken secara otomatis. Karena tidak ada signal di salah satu frekuensi, di salah satu channel yang masuk, maka tidak berhenti ya. Coba akan saya pakaikan antena, apakah ada signal yang masuk yang saya setting di sini. Kita lihat. Nah, dia berhenti di channel ini. Oke, kita ulangi ya, pijit scan. Nah, seperti itu. Nah, ini berhenti di 14.3720. Jadi mungkin ini ada signal masuk karena berhenti lagi. Kalau kita ingin menghentikan, kita tinggal pijit saja ya tombol lampu ini sekali lagi ya. Jadi seperti itu saja teman-teman ya. Sekali lagi bahwa jangan salah paham bahwa scan-nya bukan menyeken frekuensi untuk kita menyimpan secara langsung di menu yang ada di HT ini. Tapi kita hanya bisa menyeken frekuensi memori yang ada di HT ini, yang sudah kita memori sebelumnya melalui komputer ya, melalui software ya.
Jadi saya kira itu saja penjelasannya ya, informasi terkait dengan fitur scan memori yang ada di HT Baopeng BFT1, Tapware atau yang Pro atau yang sejenis seperti ini. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan ya terkait dengan yang saya jelaskan hari ini. Mohon maaf kalau agak kepanjangan dan agak sedikit belibet penjelasannya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang memerlukan. Terima kasih.